ketampilan Ahok di dalam panggung politik itu telah menandai suatu proses perubahan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kesadaran politik, gitu. Nah, di sini ya harus ada sebuah catatan yang bersifat kualitatif yang kita berikan. Ahok, ya, kemudian kita tahu dia mendapatkan hukuman penjara. Berapa lama tidak terlalu penting, tetapi ada hukuman penjara yang dialaminya. Dari mana dia memperolehnya? Para pecinta bangsa, pecinta Indonesia, dan pecinta demokrasi, mari kita ngopi. Kofi adalah singkatan dari Kolom Fakhri Ali, Kolom Fakhri Ali TV. Nah, para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi, kali ini saya akan membicarakan seorang tokoh yang ya secara antropologi politik pastinya menarik. Siapakah dia? Dia adalah Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Nah, perspektif apa yang bisa kita berikan untuk memberikan suatu penjelasan tentang Ahok yang menarik itu? Saya akan memulai dengan kenapa saya pakai baju kotak-kotak ini. Dulu pernah ya, pada 2017 saya membeli baju kotak-kotak ini di London. Lalu kemudian dari London saya ke Paris ya, melalui Britain Canal ya, naik kereta dan kemudian sampai ke Paris. Dari Paris kemudian saya kenakan baju kotak-kotak ini untuk berfoto, kalau saya tidak salah ingat itu di bawah Menara Eiffel. Lalu kemudian foto itu saya kirim ke Jakarta dan seseorang kemudian mengatakan, wah, pakai baju Ahok. Jadi baju kotak-kotak itu adalah identik dengan baju Ahok. Dan memang kebetulan pada waktu itu sedang terjadi ya sengit-sengitnya ya, tingkat sengit-sengitnya kontestasi politik di Jakarta, di mana kemudian baju kotak-kotak Ahok itu menjadi simbol dari Ahok dan kemudian dijual di berbagai tempat. Kita juga bisa mendapatkan ya pijakan untuk memberikan penjelasan tentang Ahok. Ketika suatu malam saya ada di Belitung, tepatnya di sebuah kedai kopi Belitung. Situasinya pada waktu itu lumayan ramai di kedai itu. Lalu kemudian di TV, di dindingnya itu ada TV dan kemudian sedang diperbincangkan pengadilan tentang Ahok. Saya kemudian dalam hati mengatakan, wah, ini event sangat menarik. Jadi di negerinya ya, saya melihat berita pengadilan tentang Ahok di TV di negeri Ahok sendiri, yakni di Belitung. Nah, tetapi ketika kemudian saya lihat kiri kanan, ternyata tidak ada yang memperhatikan, atau mungkin ya ada yang memperhatikan tetapi luput ya dari mata saya. Tetapi sebagian besar ya para pengunjung kedai kopi tidak memberikan perhatian khusus kepada apa yang sedang ya menimpa Ahok. Padahal itu adalah negeri ya
atau daerah kelahiran Ahok sendiri gitu. Nah, sehingga kemudian saya berpendapat, pertama mungkin saja peristiwa pengadilan Ahok itu oleh masyarakat Belitung dianggap sebagai national event, jadi bukan local event. Nah, ini penting ya untuk saya katakan di sini. Karena apa? Karena pada waktu itu ya Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta. Ahok memang pernah menjadi Bupati Belitung Timur. Nah, mungkin ya ketika Ahok terpilih sebagai Bupati Belitung Timur, itu dianggap oleh masyarakat Belitung sebagai local political event. Jadi peristiwa politik lokal. Dan karena itu ya menarik perhatian mereka. Tetapi ketika Ahok muncul menjadi pemimpin DKI, lalu kemudian ada event yang menurut saya seharusnya menarik, ditonton oleh masyarakat Belitung Timur pada waktu itu melalui TV, yaitu pengadilan Ahok, berita pengadilan Ahok, tetapi mereka tidak menaruh perhatian. Jadi kesimpulan saya, mungkin ya mereka menganggap pengadilan itu adalah berita tentang peristiwa nasional, bukan peristiwa lokal. Nah, tetapi ya pada saat yang sama, setelah kemudian Ahok dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan, timbul ya sebuah gerakan yang menunjukkan simpati besar kepada Ahok, yakni ya suatu upacara ya, nyanyian ya yang menyuguhkan nyanyi-nyanyi kebangsaan yang dipimpin ya oleh Adi MS. Adi MS kita tahu itu adalah musisi. Apa arti dari rentetan cerita ini tadi gitu? Yang pertama, mungkin kita bisa mengatakan bahwa bagi kalangan lokal ya, event yang menarik perhatian mereka itu adalah event yang bersifat lokal. Jadi event nasional itu adalah milik nasional. Yang kedua adalah lagu-lagu kebangsaan yang dipanggungkan di bawah kepemimpinan musisi Adi MS dalam rangka ya mengungkapkan simpatinya kepada Ahok, itu adalah sebuah fenomena lain. Fenomena apa? Fenomena munculnya sebuah kelompok yang merupakan ya atau berwujud warna-warni di dalam ya etnik, di dalam agama, di dalam perspektif ideologis tertentu yang menyatu dan kemudian membentuk sebuah kekuatan politik tersendiri. Di dalam konteks inilah sebenarnya tempat Ahok muncul, atau ya yang mau saya katakan adalah bahwa Ahok tampil karena munculnya kelompok warna-warni dari segi ideologis ya, dari segi etnik dan terutama dari segi agama, dengan pandangan-pandangan politik tertentu yang tidak berbasis agama. Nah, di sini terjadi ya secara struktural sebenarnya terjadi perbedaan ya, kalau kita membandingkan perbedaan tampilnya Ahok dengan tampilnya Rocky Gerung sebagaimana telah kita diskusikan, atau dengan tampilnya Anies sebagaimana juga telah kita diskusikan. Jadi kalau Anies dan Rocky Gerung itu muncul ya karena ada panggung ya, proses kristalisasi pandangan politik ya Islam kota, maka Ahok ya secara struktural juga tampil ya sebagai kristalisasi pandangan ya kelompok-kelompok yang memandang persoalan politik adalah persoalan sekuler, bukan ya persoalan agama. Jadi ada usaha untuk memisahkan ya antara agama dengan politik. Proses kemunculan ya kelompok yang semacam itu
itu memberikan panggung bagi banyak ya tokoh-tokoh seperti yang akan kita bicarakan nanti. Tetapi Ahok adalah salah satunya gitu. Saya mau meringkas saja. Jadi Ahok sebenarnya ya itu adalah sebuah kemunculan Ahok, maksud saya adalah sebuah peristiwa historis ya, yang harus kita catat. Mengapa kita catat? Karena inilah untuk pertama kalinya ya, segolongan masyarakat mendukung ya, seorang tokoh yang berasal dari etnik minoritas, agama minoritas, yakni agama Protestan, lalu kemudian dia didukung ya, oleh varian kelompok-kelompok, termasuk sebagian dari kelompok agama, sebagian dari kelompok bisa kita sebut sebagai nasionalis sekuler, sebagian lagi adalah dari kalangan terpelajar, dan dukungan mereka cukup besar. Maksud saya cukup besar itu adalah ketika terjadi kontestasi terakhir antara Ahok dengan Anies, itu selisih suara antara yang diperoleh Anies dengan yang diperoleh Ahok tidak terlalu besar. Artinya Ahok di dalam konteks ini atau tampilan Ahok di dalam panggung politik itu telah menandai suatu proses perubahan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kesadaran politik gitu. Nah, di sini ya harus ada sebuah catatan yang bersifat kualitatif yang kita berikan. Ahok ya, kemudian kita tahu dia mendapatkan hukuman penjara. Berapa lama tidak terlalu penting, tetapi ada hukuman penjara yang dialaminya. Dari mana dia memperolehnya? Dia peroleh dari ya ketidakmampuannya menyusun kata-kata. Saya ulangi, ketidakmampuannya menyusun kata-kata yang tepat, yang bisa ya, yang accepted ya di telinga massa secara keseluruhan. Mungkin juga ya, spekulasi saya, sebagian ya pendukung Ahok sendiri juga tidak setuju kata-kata yang dikeluarkan atau cara-cara Ahok ya mengungkapkan kata-kata di tingkat publik. Maka kata-kata itu menjadi sangat penting bagi seorang pemimpin. Terutama kata-kata yang diungkapkan oleh para pemimpin itu akan diserap oleh publik, tetapi yang lebih penting lagi akan diserap oleh generasi muda. Dan kemudian andai kata ya kata-kata itu terkonservasi, maka dia akan diserap oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ahok ini adalah bahwa tampilnya Ahok itu pada dasarnya telah menyumbangkan ya sebuah ya kesadaran politik tertentu, bahkan di dalam beberapa hal boleh kita katakan peneguhan ya tentang politik ya yang plural ya, di mana tingkat penerimaan atau tingkat acceptability dari Ahok itu sudah cukup besar. Lalu kemudian sistem politik kita mungkin akan bergerak ke arah yang lebih dewasa dengan adanya Ahok, dengan adanya kinerja Ahok, dengan adanya Ahok di panggung politik gitu. Tetapi sayangnya Ahok di dalam hal ini tidak mampu mereproduksikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang bisa diterima. Apalagi kemudian ketika kata-kata itu menyangkut ya persoalan-persoalan yang bersifat agama. Misalnya ya surah Al-Maidah 51. Nah, disinilah kemudian penting ya bagi para pemimpin, jika pelajaran dari Ahok ini kita mau ambil, penting bagi pemimpin untuk mereproduksi kata-kata dan kalimat yang pas, kata-kata yang dan kalimat yang bisa ya diterima oleh berbagai pihak. Ahok tentunya
secara teknikal sebagai Gubernur DKI Jakarta itu telah bekerja dengan maksimal, dan harus kita akui, ya, suka atau tidak suka kepada Ahok, dia telah berkinerja dengan standar-standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kedua, secara konseptual, kehadiran Ahok telah menyumbang, ya, atau membuktikan bahwa sistem politik Indonesia, kepercayaan politik masyarakat Indonesia itu bersifat pluralis. Jadi andai kata Ahok, ya, pada waktu itu bisa mereproduksikan kata-kata dan kalimat-kalimat yang bisa diterima oleh masyarakat, maka sebenarnya sumbangan Ahok kepada bangsa dan negara, terutama di dalam konteks demokrasi pluralis, itu akan sangat besar. Itulah refleksi kita, para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi, tentang kehadiran Ahok sebagai salah satu tokoh yang tampil pada masa reformasi.